Ya, halo selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan ibu di dalam pembelajaran secara Indonesia. Ya, di mana pada pagi hari ini kita masih tetap belajar di pembelajaran daring. Ibu yakin dan berharap anak-anak kami bisa mengikuti pembelajaran yang ibu terangkan dari media yang ada pada saat ini ya. Sekarang materi kita mengenai sistem ekonomi awal kemerdekaan. Ya, di sini kita akan berbicara bagaimana tentang sistem ekonomi awal kemerdekaan negara kita pada saat itu. Ya, terjadi hiperinflasi, kekosongan kas negara, blokade ekonomi Belanda. Ya, seperti inilah keadaan ekonomi kita ketika awal kemerdekaan. Ya, seperti yang anak-anak kami ketahui, inflasi adalah meningkatnya harga-harga pada saat itu. Jadi pengaruh inflasi tersebut memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian negara kita di awal kemerdekaan. Ya, seperti yang tampak di layar monitor ibu, yaitu di sini kita akan mencari tentang pemikiran ekonomi nasional atau mencari sistem ekonomi nasional setelah awal kemerdekaan negara kita. Ya, apa tujuan negara kita dari segi ekonomi pada saat itu? Di sini terjadi perubahan ekonomi kolonial menjadi perekonomian nasional ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi perekonomian nasional ya. Di sini dilakukan pembangunan ekonomi nasional di mana pembangunan ekonomi tersebut membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Jadi apabila ada dukungan kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat, maka anggapan tersebut keadaan negara kita bisa stabil dari segi ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional ya. Di sini ada muncul beberapa gagasan, salah satunya yaitu gagasan Sumitro ya. Apa yang dikeluarkan oleh Sumitro di dalam gagasannya tampak di sini tentang ekonomi perdagangan, yakni pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha pribumi dengan memberi bantuan kredit. Jadi gagasan yang dikeluarkan oleh Sumitro bahwa perdagangan ekonomi bisa terbantu ketika pengusaha pribumi diberi bantuan berupa kredit. Ya, anak-anak kami pasti mengetahui apa itu kredit ya. Jadi kredit sudah ada ketika awal kemerdekaan Indonesia dan itu merupakan gagasan awal dari Sumitro. Dan rencana lain yang dilakukan oleh Sumitro dikenal dengan rencana urgensi perekonomian ataupun RUP atau Plan Sumitro. Di sini rencana urgensi perekonomian atau RUP tersebut dikenal dengan program Benteng. Bu, garis bawahi sekali lagi. Jadi rencana Sumitro tersebut dikenal dengan program Benteng. Ya, kalau program pasti memiliki beberapa hal ataupun wacana yang ingin dilakukan oleh program Benteng tersebut. Salah satunya tampak di sini yaitu mencadangkan impor barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi. Yang kedua, membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi, yaitu dengan cara membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Seperti yang dibilang Sumitro tadi, akan diberi bantuan kepada pribumi berupa kredit. Namun di sini terjadi penyelewengan. Ya, apa maksud dari penyelewengan tersebut? Di sini di dalam program Benteng yang dicanangkan oleh Sumitro tersebut, kreditnya tidak pas ke dalam sasaran. Yang menerima bantuan kredit tersebut adalah orang-orang yang mempunyai potensi kewirausahaan tinggi, namun orang tersebut memiliki hubungan khusus dengan kalangan birokrat kredit. Jadi di dalam penyaluran dana berupa kredit yang diberikan oleh Sumitro tersebut, di sini dananya tidak sampai kepada pengusaha pribumi, namun
diberikan kepada pengusaha yang memiliki hubungan dengan birokrat kredit tersebut. Dan masalah-masalah lain yang muncul juga seperti mendaftarkan perusahaan yang milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Jadi terjadi di sini kerjasama di mana perusahaannya adalah milik keturunan Cina dan nama dari perusahaan tersebut dibuat nama orang pribumi. Jadi tampak dari penanaman modal yang diberikan tersebut, di sini dikenal dengan perusahaannya yang bernama Perusahaan Alibaba. Di sini tampak wakil dari pribumi atau rakyat Indonesia asli seperti kita, yaitu bernama Ali, dan perwakilan dari keturunan Cina, yaitu Baba. Jadi, nama Ali dan Baba atau disebut dengan perusahaan Ali dan Baba merupakan perusahaan yang mewakili keturunan pribumi, maksud Ibu, yang mengatasnamakan nama pribumi namun mewakili perusahaan keturunan Cina. Ya. Dengan program benteng yang dilakukan oleh Sumitro tersebut tidak berhasil, maka muncullah gerakan yang berikutnya. Ya, muncul gerakan yang berikutnya. Di sini tampak bahwa pemerintahan kita pada saat itu tetap berusaha keras untuk menetralisasikan keadaan ekonomi. Nampak gerakan-gerakan yang dibuat oleh pemerintah kita. Ya. Gerakan yang berikutnya yaitu gerakan As-Sa'ad. Apa itu gerakan As-Sa'ad? As-Sa'ad adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan pribumi yang umumnya bermodal rendah dengan cara memberi perlindungan khusus. Diulangi sekali lagi. Gerakan As-Sa'ad adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan pribumi yang umumnya pribumi tersebut bermodal rendah dengan cara melakukan perlindungan khusus. Ya, inilah yang dimaksud dengan gerakan As-Sa'ad. Di mana pada saat itu terjadi persaingan pengusaha-pengusaha asing, di mana salah satunya yaitu pengusaha dari keturunan Cina dan pengusaha asing yang lainnya. Jadi di negara kita pada saat itu terjadi keadaan ekonomi ataupun masih berada pada wawasan ekonomi kolonial. Jadi, karena masalah yang terjadi, maka diberlakukanlah ataupun dikeluarkanlah kebijakan yang lain atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Gunting Syafruddin. Ya, apa tujuan dari Gunting Syarifuddin tersebut? Untuk mengatasi defisit negara. Ya, di mana pada saat itu terjadi jumlah mata uang yang banyak beredar. Jadi, untuk mengurangi peredaran mata uang tersebut, maka diberlakukanlah Gunting Syarifuddin. Ya, apa itu Gunting Syarifuddin? Ya, anak-anak kami bisa memperhatikan gambar yang ada di monitor Ibu, di mana pada tanggal 19 Maret 1950 dikeluarkanlah kebijakan yang disebut dengan Gunting Syarifuddin. Di sini tampak bahwa mata uang dari 5 sampai dengan 1000 gulden dipotong menjadi 2. Ya, kebijakan tersebut dianggap mengurangi beredarnya mata uang pada saat itu. Ya, nampak ya, Nak ya? Dan pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin menetapkan kebijakan tersebut dengan memotong nominal 2,50 rupiah ke atas. Jadi 2,50 rupiah setara dengan 5 gulden ya. Jadi memotong nominal 2,50 rupiah ke atas atau kebijakannya disebut dengan kebijakan Gunting Syarifuddin, di mana yang mengeluarkan kebijakan Gunting Syarifuddin tersebut Menteri Keuangan yang bernama Syafruddin. Oke?
Dan program yang lain dilakukan oleh pemerintah selain gunting Syarifudin dan munculnya kebijakan Alibaba, maka muncullah program yang lain yaitu rencana 5 tahun, di mana rencana 5 tahun tersebut dikeluarkan pada tahun 1956 sampai dengan 1960, di mana dipimpin oleh Juanda. Apa tujuan diberlakukannya rencana 5 tahun tersebut? Ya, tujuannya yaitu mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa sektor publik. Di sini tampak bahwa pemerintah mencabut hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih oleh pemerintahan Indonesia. Jadi semua perusahaan ataupun beberapa perusahaan milik Belanda yang lagi ataupun sedang berada di negara kita pada saat itu diambil alih oleh pemerintah. Karena di sini Belanda selain menerapkan kebijakan ekonomi kolonial, Belanda juga ingkar janji terhadap pemerintahan kita, di mana Belanda tidak menyerahkan Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di dalam KMB. Jadi Belanda di sini ingkar janji. Dan ada beberapa gerakan nasionalisasi, yaitu seperti yang Ibu bilang tadi, beberapa perusahaan Belanda diambil dan digantikan menjadi perusahaan kita atau perusahaan yang bersifat nasionalisasi. Di sini gerakannya dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, pengambil alihan, penyitaan, dan akhirnya menguasai. Yang kedua, perusahaan tersebut setelah diambil dan disebut dengan perusahaan nasionalisasi. Ya, tampak di sini beberapa contoh perusahaan yang dijadikan menjadi perusahaan nasionalisasi, yaitu KMP menjadi PT Pelni, KNILM, sekarang kita sebut juga dengan Garuda Indonesia. Inilah contoh perusahaan yang semula merupakan milik kolonial Belanda dan diambil dan diganti menjadi perusahaan nasionalisasi. Oke. Masuk yang kita kedua, yaitu sistem ekonomi liberal. Jadi bagaimana pada saat itu ketika negara kita menganut sistem ekonomi liberal? Ya, sebelum masuk kita ke penjelasan materinya, di sini Ibu terangkan ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan bagi individu. Ya, di mana sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberi kebebasan bagi setiap individu. Namun di dalam sistem ekonomi liberal tersebut tampak di sini keadaan ekonomi semakin berat dengan ditandatanganinya KMB, ya, Konferensi Meja Bundar. Ya, kenapa dengan ditandatanganinya KMB keadaan ekonomi kita semakin berat? Di sini nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri, semakin banyak. Ya, utang luar negeri ataupun utang dalam negeri semakin banyak, dan muncul lagi permasalahan jangka panjang dan permasalahan jangka pendek. Ya, nampak di sini permasalahan jangka pendeknya seperti tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya gaya hidup. Permasalahan jangka panjang yaitu bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Inilah permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita ketika sistem ekonomi liberal. Di sini pemerintahan kita mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Ya, anak-anak kami bisa membayangkan jumlah rupiah sebanyak 5,1 miliar ketika pada tahun 1950. Jadi di sini pemerintah juga tetap berusaha untuk menstabilkan perekonomian kita dengan cara melakukan peminjaman dan kebijakan ekspor impor barang. Inilah salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada saat itu ketika negara kita sedang mengalami defisit. Ya,
Selain kebijakan tersebut, di sini ada kebijakan yang lain, yaitu melaksanakan industrialisasi ataupun dikenal dengan rencana Sumitro. Jadi apa rencana Sumitro di dalam masalah yang sedang terjadi? Sumitro melakukan beberapa program seperti pembangunan industri dasar, pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung dan percetakan, peningkatan proses pangan, perbaikan sarana dan prasarana, serta penanaman modal asing. Inilah sasaran yang dicanangkan oleh Sumitro pada saat itu. Dan pada tanggal 7 Januari 1956, di sini kembali lagi pemerintah kita melakukan hal untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara mengirim delegasi ke Belanda. Ya, delegasi perwakilan Indonesia ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau PINEK yang terjadi di negara kita pada saat itu. Ya, ketika adanya delegasi di sini tampak beberapa tujuan dari delegasi ekonomi Belanda dan perwakilan Indonesia. A. Pembatalan persetujuan PINEK hasil KMB. B. Hubungan PINEK Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Ya, bilateral adalah kerjasama dua negara. Di sini tampak kerjasama Belanda dan Indonesia untuk mengatasi masalah PINEK. Bagian C, hubungan PINEK didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak diikat perjanjian. Namun, dari delegasi tersebut, pemerintahan Belanda tidak menerima usul dari Indonesia. Namun, walaupun pemerintahan Belanda tidak menerima usul tersebut, di sini pemerintahan Indonesia tetap merencanakan rancangan PINEK-nya. Ya, di sini tampak ya anak ya, bangsa kita, pemerintahan kita tetap berupaya dari segala hal untuk menyelesaikan utang-utang dari KMB di mana mempertahankan wilayah Irian Barat pada saat itu. Dan pada tanggal 13 Februari 1956, Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda dengan tujuan Indonesia lepas dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Ya. Dari materi yang sudah Ibu terangkan beberapa pertemuan minggu lalu di dalam pemerintahan demokrasi liberal, di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa anak-anak kami pahami. Yang pertama yaitu pada masa pemerintahan demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Tampak pada saat itu ada 7 kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Dan munculnya 100 partai atau lebih kurang 100 partai yang ikut melaksanakan pemilu pada saat itu atau disebut dengan multipartai, di mana dari 100 partai ada 4 partai yang unggul seperti yang sudah Ibu terangkan, PNI, Masyumi, NU, dan PKI, dan para pemerintah kita menggantikan sistem ekonomi kolonial menjadi perekonomian nasional. Tampak dari gerakan Gunting Syarifudin, Sumitro, munculnya PINEK antara delegasi Indonesia dan Belanda merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kita untuk memperkuat keadaan ekonomi kita ketika itu. Dan pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi UNTEA menyerahkan Irian Barat ke wilayah kekuasaan Indonesia. Di sini tampak lagi pemerintahan kita tetap berusaha untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan negara kita pada saat itu dengan melakukan beberapa perundingan, salah satunya yaitu KMB. Namun pada akhirnya Irian Barat kembali ke negara kita. Oke, pada tahun 1963. Ya, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu berharap dari materi yang Ibu tayangkan, anak-anak kami bisa semakin paham dan mengerti
dan bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, betapa besarnya peran pejuang dan peran pemerintahan kita di kala itu untuk mempertahankan sistem pemerintahan kita sampai dengan saat ini. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan kita di kala itu dan pemerintahan kita sekarang ini di dalam kemajuan negara kita, terkhusus di dalam ekonomi dan bidang-bidang yang lainnya. Oke, sampai di sini pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.